Assalamualaikum semua para Remington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Siap kalian semua yang nonton video ini, insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 5 episode 9 ini. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan jika sudah, saya minta izin kepada kalian untuk iklan yang mau lewat ini. Bagi kalian yang ingin membeli merchandise berupa kaos yang saya desain khusus untuk kalian para aset Remington, untuk saat ini hanya tersedia desain yang sudah saya posting di toko Shopee kami. Namun kedepannya insya Allah akan selalu ada desain-desain terbaru setiap minggunya. Jadi untuk kalian yang ingin membeli merchandise dari channel ini, bisa mengunjungi toko Shopee admin yang link tokonya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, dimana di episode sebelumnya kita akhirnya melihat kesedihan yang Agent Kim rasakan akibat mengetahui bahwa suaminya telah meninggal dunia. Dan di video kali ini kita tidak akan melihat kasus yang akan dikerjakan Donald dan kawan-kawan, karena kita akan fokus kepada Agent Kim dan yang akan dilakukannya setelah kematian suaminya itu. Dan untuk itu saya minta kepada Anda untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Melanjutkan cerita sebelumnya, akibat 10 bulan Agent Kim mengalami koma, Agent Kim terpaksa menjalani rehabilitasi agar bisa beraktivitas kembali lagi dengan normal. Dimana setelah beberapa waktu menjalani rehabilitasi, Agent Kim pun akhirnya bisa berjalan normal lagi, yang dimana dia langsung mengunjungi makam suaminya yaitu Tom. Dan di sini Agent Kim pun tak bisa lagi menahan rasa kesedihannya yang sangat mendalam atas kematian Tom, suaminya itu. I'm not doing very well. Namun saat Agent Kim kembali ke apartemennya, rekan-rekannya pun mencoba menghibur Agent Kim dengan menceritakan tentang Tom yang mereka ketahui banyak membantu kasus-kasus mereka sebelumnya, seperti Tom yang bekerja sama dengan Cooper menangkap Karakut, dan Donald yang bertahan hidup bersama Tom di kabin ketika pasukan Solomon menyerang mereka kala itu. Namun Agent Kim yang mendengar itu semua hanya terdiam dalam lamunannya. Namun setelah beberapa hari, Agent Kim yang masih sulit move on atas kematian suaminya itu berencana pergi ke suatu tempat untuk mencari suasana baru di tempat dimana tidak ada seorang pun yang mengetahui sejarahnya, namanya, atau kedalaman kesedihannya. Dan Agent Kim meminta kepada Reddington untuk tidak mengikutinya, dan selain itu Agent Kim juga ingin Reddington berjanji kepadanya untuk terus memberikan blacklistnya kepada rekan-rekan Agent Kim selama dia pergi. Sementara Agent Kim akan pergi ke suatu tempat itu, Agnes putri Agent Kim dititipkan kepada neneknya yaitu Susan Scotty Hargrave, yang tentu saja Susan menerimanya dengan senang hati untuk menjaga Agnes cucunya itu. Dimana keputusan Agent Kim ini sempat ditentang oleh Reddington, tapi setelah Agent Kim menjelaskan bahwa Susan adalah nenek dari putrinya dan Agent Kim percaya kepadanya, Reddington pun akhirnya bisa menerima keputusan Agent Kim itu. Namun Reddington ingin Agent Kim berjanji kepadanya untuk berduka selama dia pergi, karena Reddington beranggapan Agent Kim pergi untuk melarikan diri dari masalah yang seharusnya Agent Kim hadapi. Namun jika memang keputusan Agent Kim sudah bulat, Reddington menyampaikan kepadanya dengan berkata, jangan hanya pergi dan bersembunyi di dalam kegelapan, tapi kemanapun Agent Kim pergi, Reddington menyarankan untuk mencari cahaya. Don't just go off and hide in the dark. Wherever you go, look for some light. Dan setelah beberapa waktu yang tidak dijelaskan berapa hari tepatnya, Agent Kim terlihat sedang jogging di suatu pedalaman yang lokasinya dirahasiakan ini. Dimana di sini Agent Kim yang melihat ada perangkap hewan mencoba untuk menyingkirkannya.
Dan setelah itu, dia pun kembali ke tempat yang saat ini ditempati oleh Agent Kin ini. Dimana di sini, Agent Kin ternyata ditemani oleh seekor dogi di tempat tinggalnya itu. Dan sebetulnya, Agent Kin ini sudah beberapa hari tinggal di tempat ini. Namun dia belum mengeluarkan semua barang yang dia bawa ke tempat ini. Apakah alasannya karena terlalu banyak sehingga dia jadi malas untuk melakukannya? Tapi yang jelas, saat ini kita belum bisa mengetahui pasti akan hal itu. Dan di sini karena Agent Kin yang mengetahui listriknya mulai padam akibat musik yang didengarkannya tiba-tiba mati, Agent Kin pun mencoba untuk memperbaiki sendiri agar listriknya kembali menyala. Dimana dengan pengalaman dan kemampuannya, Agent Kin berhasil membuat listriknya kembali menyala. Namun itu tak berlangsung cukup lama. Yang dimana akibat itulah Agent Kin terpaksa membeli peralatan di toko yang tidak jauh dari tempat tinggal Agent Kin. Dimana di sini dari percakapan mereka di tempat ini kita mendapat konfirmasi bahwa Agent Kin sudah cukup lama tinggal di daerah ini karena penjaga toko ini mengenal Agent Kin dengan nama Grace saja. Stay warm. Stay warm, Grace. Dimana setelah membeli peralatan yang dibutuhkannya itu, listriknya pun akhirnya bisa kembali menyala seperti semula. Dan setelah beberapa saat dan masih di hari yang sama, Agent Kin kedatangan tamu dari warga lokal mengantarkan sebuah paket milik Agent Kin. Dimana di sini karena cuaca dingin ekstrim yang mulai melanda wilayah yang ditinggali Agent Kin ini, Agent Kin pun memberikan pria ini yang bernama Colin sebuah minuman kopi untuk diminum ketika Colin kembali ke tempat dia bekerja. Namun selang beberapa saat setelah kepergian Colin itu, dogi Agent Kin yang diberi nama Kate yang kita tahu bahwa itu adalah panggilan Mr. Kaplan menggonggong keras karena telah melihat sesuatu. Yang dimana setelah Agent Kin mencoba untuk mengeceknya, ternyata ada seorang pria yang sedang terluka parah. Yang untuk saat ini kita maupun Agent Kin tidak mengetahui kronologinya. Dan karena Agent Kin mengetahui bahwa pria ini ternyata masih menghembuskan nafasnya, Agent Kin pun mencoba untuk menolongnya dengan mengobati luka yang dialami pria itu yang kita sebut saja dia Mike. Dan karena cuaca dingin ekstrim ini di wilayah ini membuat jaringan seluler mengalami gangguan, Agent Kin pun mencoba membuat kontak dengan warga sekitar menggunakan radio zaman dulu dengan niat untuk meminta bantuan kepada warga sekitar perihal Mike yang terluka itu. Tapi karena tidak membuahkan hasil, Agent Kin pun akhirnya pergi ke tempat kerja Colin yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kabin milik Agent Kin ini. Dan lagi-lagi akibat cuaca dingin ekstrim yang sedang melanda wilayah ini, Agent Kin tak menemukan Colin maupun warga lainnya yang bekerja di tempat ini. Dan akibat mengetahui itu, Agent Kin pun meninggalkan pesan untuk Colin dengan tulisan, jika Colin membaca pesan yang ditinggalkan Agent Kin ini, Colin harus segera mendatangi Agent Kin di kediamannya. Dimana setelah Agent Kin kembali ke kediamannya, Agent Kin dibuat terkejut karena ada 4 orang yang tak dikenalnya masuk ke kabin miliknya itu. Dimana di sini pria ini yang bernama Billy meminta Agent Kin untuk tenang dengan menjelaskan bahwa Billy dan kawan-kawan adalah teman Mike pria yang telah diselamatkan Agent Kin itu. Dan di sini Billy pun menjelaskan semuanya kepada Agent Kin bahwa mereka mengalami kecelakaan pesawat yang inti dari cerita itu Agent Kin tidak terlalu mempercayainya. Namun untuk saat ini Agent Kin mencoba berpikir positif saja karena Billy dan kawan-kawan juga tidak melakukan hal yang aneh. Dan di sini selang beberapa saat Colin akhirnya tiba setelah dia membaca pesan yang ditinggalkan oleh Agent Kin. Dan akibat itu Agent Kin pun menjelaskan semuanya kepada Colin tentang cerita yang disampaikan Billy kepadanya. Dimana setelah mendengar ceritanya, Agent Kin menyarankan jika memang cerita yang disampaikan Billy tentang kecelakaan pesawat memang benar terjadi, Agent Kin menyarankan untuk mendatangi bangkai pesawat yang katanya tidak terlalu jauh untuk mengambil radio pesawat agar bisa membuat kontak dan
mendapatkan bantuan, yang dimana rencananya Colin akan ditemani oleh satu anak buah Billy ini untuk ke lokasi bangkai pesawat itu. Dan di sini Agent Kin yang masih curiga dengan cerita Billy itu mencoba untuk menyampaikan kepada Colin bahwa Agent Kin curiga kepada Billy dan kawan-kawan karena menurut Agent Kin ceritanya sedikit tidak masuk akal tentang kecelakaan pesawat. Namun Colin yang mendengar itu menyampaikan kepada Agent Kin untuk tenang dan berpikir positif saja karena Colin akan segera kembali setelah mengambil radio di bangkai pesawat itu. Everything will be fine. We'll be back before you know it. Tapi tak lama setelah Colin pergi bersama satu anak buah Billy, Mike yang terlihat sadarkan diri mencoba untuk mengingatkan Agent Kin bahwa Billy dan yang lainnya bukanlah temannya, yang dimana sebetulnya Mike ini masuk dalam daftar WICEK atau perlindungan saksi untuk menjadi saksi di pengadilan melawan sebuah kelompok kriminal. Namun karena pemerintah Amerika sudah lepas tangan, Mike pun akhirnya dicari oleh kelompok kriminal tersebut yang cukup dikenal oleh FBI, dan Billy dan kawan-kawan adalah bagian kelompok itu, di mana Billy yang diperintahkan bosnya untuk mencari Mike dan membawanya hidup-hidup berhasil menemukan Mike, dan dalam perjalanan mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan, dan akibat itulah Mike berhasil melarikan diri dan sampailah di kediaman Agent Kin ini, di mana di sini Agent Kin yang akhirnya mengetahui cerita sebenarnya dari Mike menyampaikan kepada Mike untuk tenang dan memberikan senjatanya kepada Mike ini. Dimana setelah itu Agent Kin pun mencoba menyusun rencana untuk menyingkirkan Billy dan kawan-kawan, dimana di sini Agent Kin yang mengetahui Billy sangat suka mengunyah es batu yang dia minum, sengaja memecahkan gelas dan membekukannya menjadi es batu, yang efeknya untuk saat ini belum dirasakan Billy. Sementara untuk satu anak buahnya ini yang suka menyemil selai kacang, Agent Kin juga telah meracuninya, yang lagi-lagi efeknya belum kelihatan. Dimana selang beberapa saat anak buah Billy yang tadi pergi bersama Colin akhirnya kembali, namun dia hanya sendiri saja dengan alasan Colin telah pergi meminta bantuan setelah mendapatkan radio di pesawat. Dimana Agent Kin yang paham dengan situasinya pun mencoba mencari cat doginya itu, yang dari tadi Agent Kin tidak ada melihatnya. Dan di sini Agent Kin pun kembali mengambil senjatanya dan alasan keluar untuk mencari cat doginya itu sekalian memperbaiki listrik yang Agent Kin sengaja matikan itu. Dimana setelah Agent Kin pergi ke gudang, Agent Kin mencoba mengecek senjatanya, tapi ternyata amunisinya tidak ada, yang dimana Agent Kin berspekulasi Billy mengetahui bahwa Agent Kin memberikan senjata kepada Mike, dan Billy yang mengetahui itu mengambil amunisi senjata milik Agent Kin itu. Dan di saat Agent Kin menyusuri gudangnya, Agent Kin akhirnya menemukan Cat yang ternyata sudah dibunuh dengan sangat kejam. Ditambah Agent Kin juga menemukan mayat Colin yang ternyata ada di gudang ini juga. Namun akibat mengetahui itu, Agent Kin pun mengambil radio milik Colin dan menghubungi Billy yang diketahuinya memiliki radio juga. Dimana di sini Agent Kin pun menyampaikan kepada Billy melalui radio dengan berkata bahwa Agent Kin akan membunuh Billy dan kawan-kawan karena sudah membunuh Cat dan Colin temannya itu. Dimana ancaman itu tak membuat Billy dan kawan-kawan merasa takut karena baginya Agent Kin hanyalah seorang wanita yang akan melawan 4 laki-laki. Namun setelah Agent Kin menjelaskan siapa dirinya sebenarnya dan dia adalah agent spesial FBI, perkataan itu membuat Billy maupun yang lain sedikit merasakan was-was. Ditambah Billy yang suka mengunyah es batu mulai mendapatkan efeknya karena dari tadi dia sudah mengunyah es batu yang Agent Kin sisipkan dengan pecahan kaca. Ditambah satu anak buah Billy yang diracuni Agent Kin menggunakan selai kacang akhirnya mendapatkan efeknya dan tewas seketika. Dan di sini Billy dan kawan-kawan pun akhirnya menyusun rencana untuk membunuh Agent Kin dengan mengepungnya di gudang. Namun saat mereka pergi ke gudang, Billy malah menginjak jebakan yang sudah
Agent Kin siapkan. Dan ternyata Agent Kin sudah tidak ada di gudang ini karena Agent Kin berhasil membawa Meg yang terluka itu meninggalkan kabin ini, di mana Billy yang mengetahui itu memerintahkan anak buahnya untuk berpencar mencari Agent Kin karena menurutnya Agent Kin tidak akan jauh. Di mana di sini anak buah Billy ini yang merasa curiga Agent Kin memasuki tempat itu, akhirnya masuk ke tempat itu untuk memeriksanya. Namun naasnya itu hanyalah jebakan Agent Kin yang sudah disiapkannya, karena tak lama setelah dia memasuki tempat itu, Agent Kin menguncinya dan membakarnya hidup. Yang tentu saja bisa kita pastikan anak buah Billy itu tewas dengan sangat mengerikan. Dan di sini terlihat Agent Kin pun akhirnya pergi membawa Meg yang terluka itu. Namun anak buah Billy yang lain mencoba untuk mencegahnya. Di mana di sini perkelahian sempat terjadi, tapi lagi-lagi dengan pengalaman Agent Kin di lapangan sebagai agen FBI, Agent Kin berhasil membunuhnya dengan kapak yang dibawa oleh Agent Kin itu. Sampai akhirnya Agent Kin pun tiba di tempat Colin bekerja ini. Di mana di sini Agent Kin yang mengetahui bahwa saat ini hanyalah Billy yang masih hidup mengambil flare gun yang ditemukannya di tempat ini. Namun tak lama kemudian Billy akhirnya menemukan Agent Kin di tempat ini, dan Agent Kin yang mengetahui itu pun menyiram Billy dengan bahan bakar yang membuat mata Billy merasakan kesakitan. Yang pada akhirnya setelah Agent Kin memancing Billy kembali ke dalam hutan, inilah yang terjadi. Di mana Agent Kin menembak Billy dengan flare gun yang membuatnya tewas dengan sangat mengerikan. Dan itulah akhir kehidupan dari kelompok kriminal yang mencoba macam-macam dengan Putri Raymond Reddington ini. Di mana keesokannya pembantaian itu pun akhirnya diketahui oleh pihak yang berwenang, dan kita diperlihatkan semua korban pembantaian Agent Kin termasuk Colin yang dibunuh oleh anak buah Billy. Di mana di sini agen FBI yang menyelidiki kasus pembantaian itu mencoba mencari informasi kepada warga lokal tentang sosok Agent Kin yang diketahuinya telah melakukan pembantaian. Namun berkat pengalaman profesionalnya, Agent Kin berhasil membuang semua bukti tentang dirinya. Dan ternyata Meg diantarkan Agent Kin ke rumah sakit, namun setelah dia mengantarkannya, polisi lokal ini menyampaikan bahwa Agent Kin hilang secara tiba-tiba, dan semua warga lokal yang diketahuinya tidak terlalu mengenalnya, namun mengetahui situasi yang terjadi, kompak menjawab pertanyaan agent FBI ini. I think she was a ghost. I don't know. I wish I could say. Sementara untuk Agent Kin, terlihat dia sedang berjalan kaki, yang saya bisa konfirmasikan Agent Kin berniat untuk kembali ke Washington DC setelah pergi yang kita tidak ketahui sudah berapa lama. Namun yang jelas setibanya Agent Kin di tempat tinggalnya, Agent Kin terlihat sedang menyelidiki kasus tentang kematian suaminya itu. Dimana tak lama setelah ini Agent Kin pun akhirnya pergi menemui Reddington, dan di sini Agent Kin berterima kasih kepada Reddington karena sudah menepati janjinya, seperti tidak mengikuti Agent Kin maupun tetap memberikan kasus blacklistnya kepada rekan-rekannya. Tapi Agent Kin juga ingin meminta maaf karena Agent Kin tak bisa menepati janjinya itu, yang dimana Agent Kin berjanji kepada Reddington untuk pergi berduka, namun masalah malah mendatanginya dan Agent Kin malah membunuh beberapa orang. Tapi bukan hal itu yang penting menurut Agent Kin, karena yang penting adalah Agent Kin sudah kembali, dan Agent Kin kembali untuk menemukan pembunuh suaminya itu. I'm back, and I'm coming for Tom's killers. Dan itulah akhir cerita untuk cerita kali ini, dimana Agent Kin yang mencoba menenangkan dirinya pergi ke suatu tempat, tapi dia malah mendapatkan masalah dan akhirnya kembali untuk menghadapi kenyataan. Tapi tentu saja Agent Kin akan mencoba mencari orang yang sudah membunuh suaminya itu.
Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat sore tinggal, assalamualaikum.